Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Gita Cinta dari kelas manajemen pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan beberapa aktor kesehatan. Wawancara pertama dilakukan dengan ibu. Ibu saya bernama Imelda Sarumaha dan berumur 48 tahun. Saat ini ibu saya bekerja sebagai seorang guru. Sejak saya hamil anak pertama saya, Natasha Gita Cinta, saya memutuskan untuk melakukan pengobatan, kontrol, dan lain-lainnya di Rumah Sakit Harapan Kita. Saya kontrol pada dokter Nurwansa, dokter bagus saat itu, dan beliau melakukan semua pengecekan, mendengar keluhan-keluhan saya tentang kehamilan pada saat itu. Saya juga melakukan USG secara rutin sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dan sepanjang kehamilan saya menjalankan semua yang ditentukan oleh dokter perawat dengan baik, termasuk meminum vitamin yang dibutuhkan dan pengobatan serta susu bayi lainnya. Saya kemudian melahirkan di Gunung Putri dalam keadaan baik walaupun saya harus melakukan induksi. Proses kelahirannya berjalan cukup baik dan kemudian Natasha lahir dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selamat, lengkap semuanya. Dan setelah itu saya melakukan perawatan rutin untuk diri saya sendiri maupun untuk diri bayi saya ini. Saya melakukan imunisasi, memberikan vaksin standar, vaksin wajib yang memang dibutuhkan seorang bayi, dan juga saya memberikan beberapa 1-2 vaksin tambahan. Selain itu juga saya mencukupi anak saya dengan gizi, artinya memberi makanan yang sesuai. Saya memberikan juga ASI. Saya memberikan ASI sampai usianya 11 bulan, juga susu yang baik, susu formula tentunya saya berikan untuk kebutuhan anak saya. Dan sampai saat ini anak saya bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dan saya merasa bahwa selain karena karunia Tuhan tentunya juga karena campur tangan para dokter, para perawat yang membantu saya sejak proses kehamilan sampai kelahiran dan hingga akhir saat ini. Selanjutnya, saya melakukan wawancara dengan Ibu Haryati, yaitu kader Posyandu Rafflesia. Beliau berumur 57 tahun dan saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan Ibu Haryati, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan selama menjadi kader, seperti membuat makanan atau snack tambahan untuk bayi, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, melakukan pencatatan dan membuat pelaporan, serta melakukan konseling. Selain itu, Bu Haryati juga menceritakan tentang suka dan duka saat menjadi kader. Sukanya adalah adanya kegiatan-kegiatan kader yang dapat mengurangi kebosanan, menambah pengetahuan mengenai kesehatan, dapat membantu orang lain, serta adanya dukungan dari donatur dan bantuan dari pemerintah dalam kegiatan Posyandu. Sementara perasaan duka yang dialami selama menjadi kader adalah banyaknya kritik dan tuntutan masyarakat, kurangnya minat masyarakat untuk bergabung menjadi kader, khususnya masyarakat muda, serta masyarakat yang tidak mendukung program-program yang diberikan oleh Posyandu. Ibu Haryati juga membagikan alasan mengapa ia tertarik menjadi kader. Menurutnya karena dirinya itu memiliki jiwa sosial. Sebagai manusia, kita harus selalu membantu orang lain. Jika tidak memungkinkan untuk membantu secara materi, maka dapat dilakukan dengan mengerahkan tenaga kita, salah satunya melalui pengabdian di Posyandu atau menjadi seorang kader. Setelah itu, saya juga mewawancarai Nurse Ayu Mutia yang pernah bekerja sebagai perawat di Yayasan Gesit Jakarta dan perawat di PT Ruslam Jakarta. Saat ini, Nurse Ayu bekerja sebagai dosen dan juga CEO dan konsultan. Saya sih percaya sama satu hal yang paling penting ya. Kalau kita ngerjain sesuatu itu harus tulus, bukan apa yang benar-benar kita inginkan. Sebenarnya itu benar kita gampang gitu ngerjainnya. Meskipun capek kayak gimana, tapi kita senang dan ikhlas ngerjainnya, itu kayaknya nomor 1. Terus yang kedua selain itu customer centered care ya. Jadi kayak di perawatan mungkin kayak patient centered care.
kayak saya sebagai CEO di konsultan itu juga sebagai customer centered care. Jadi apapun yang diinginkan oleh pembeli kayak gitu, kita afford dengan baik gitu. Kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu sih. Lalu yang lain adalah saya ingat dan saya selalu percaya gitu sama pikiran kita ya. Jadi kayak saya yakin banget nih perusahaan bakal maju gitu. Itu kayak udah jadi energi sebenarnya. Atau ketika saya jadi perawat di rumah sakit atau jadi perawat pelaksana gitu, saya ngerasa bahwa energinya gitu lah, apa namanya ya, gimana ya cara saya supaya pikiran saya supaya saya bisa ini banget sama pasien saya segala macam. Itu sih kayaknya yang paling berpengaruh. Itu awalnya dari diri kita juga sih. Juga melakukan ini supaya saya bisa membantu orang banyak gitu. Karena secara nggak langsung ketika kita melakukan kita tahu banyak tentang kesehatan segala macam, itu saya dalam kondisi membantu. Kayak sekarang saya di konsultan tujuh rasa, orang-orang yang saya di rumah sakit itu berarti membutuhkan bantuan saya. Jadi baliknya lagi, saya tertarik karena saya merasa dibutuhkan, dan maksudnya ya di samping saya dapat rezeki dari situ, tapi sebenarnya awal dari keinginan saya adalah pengen ngebantuin dulu gitu. Mudah-mudahan bisa ya, maksudnya bisa tercapai itu cita-cita yang kayak gitu. Tapi sekarang dalam prosesnya saya dalam rangka membantu orang-orang apapun itu, dalam bentuk apapun. Kayak sekarang kan kondisi COVID nih. Kemarin ada beberapa yang membutuhkan beberapa alat kesehatan segala macam. Itu senang banget kalau bisa bantu gitu. Ada kepuasan sendiri gitu. Nah, kalau sukanya itu adalah saya senang banget bisa ngebantu. Saya senang banget ada di posisi yang sekarang karena bisa jadi bisa dapat penghargaan seperti ini kayak gitu. Terus dukanya kalau ketika jadi perawat kita dekat sekali dengan kematian, kesakitan, rintihan dan lain-lain. Itu nggak bisa digambarkan, itu sedih banget. Ya saya sih lebih balik lagi ke patient centered care. Jadi kita memenuhi kebutuhan orang-orang gitu. Pada balik lagi ke situ. Apapun situasinya kita balikin kepada pengguna, user. Jadi siapapun yang menggunakan menggunakan tenaga kesehatan atau menggunakan fasilitas kesehatan, itu balikin lagi ke sana. Sekian hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan para aktor